Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum bittaqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, para pemirsa yang budiman, berbicara tentang sahnya nikah menurut undang-undang yang berlaku di negara kita berarti berbicara tentang persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang itu. Tentu kita dituntut untuk bagaimana sahnya nikah menurut agama dan sahnya nikah menurut hukum. Dengan adanya sahnya nikah menurut hukum berarti ada persyaratan yang telah ditentukan oleh negara. Di antaranya N1, N2, N3, N4 sampai N5 diambil dari kantor lurah atau desa. Setelah itu dilengkapi dengan fotokopi KTP kedua catin, foto kartu keluarga, foto KTP kedua orang tua, foto KTP kedua saksi, foto ukuran 2x3 4 lembar, 3x4 2 lembar, dan 4x6 masing-masing 1 lembar. Kemudian mahar apabila maharnya berupa tanah, maka mengambil keterangan mahar di lurah atau desa di mana tanah itu berdomisili, baru dibawa ke kantor KUA di fotokopinya disimpan dan berkas dan aslinya diserahkan kepada pihak keluarga perempuan sebagai bukti bahwa ini keterangan maharnya adalah tanah. Kemudian juga bagaimana sahnya nikah menurut agama, tentu berbicara tentang rukun dan syarat sahnya nikah. Apa itu? Yang pertama, adanya kedua mempelai antara laki-laki dengan perempuan sepakat, tidak boleh sama sekali ada unsur paksaan di dalamnya. Kenapa? Karena saya selalu ungkapkan bahwa akad nikah itu gampang, tetapi sesudahnya tidak semudah di balik telapak tangan. Setelah terjadi ijab kabul, bagaikan kita berada di atas perahu. Apakah perahu layar yang punya mesin yang kita naiki, ataukah perahu layar yang tidak punya mesin? Sekiranya kita di atas perahu, datang angin kencang menghantam perahu itu, apakah mampu pilot mengarahkan ke tujuan? Begitu pula di dalam rumah tangga. Setelah terjadi ijab kabul, ada suatu kebersamaan, kekompakan, saling pengertian untuk menjalin suatu kerjasama, baik lahir maupun batin. Namun di balik itu saya selalu gambarkan ada sifat api yang menyala di dalamnya. Tentu kalau ada salah satunya menyalakan sifat api di dalamnya, bagaimana satunya ambil sifatnya air supaya api itu bisa padam. Intinya adalah kekompakan, saling pengertian di dalamnya. Yang kedua, dengan adanya wali. Siapa itu? Di kompilasi hukum Islam dipadukan antara undang-undang pernikahan tentang sahnya nikah menurut keyakinan kita sebagai orang yang beragama Islam adalah keturunan lurus ke atas. Siapakah yang dimasukkan? Adalah yang terdekat. Siapa yang terdekat? Adalah bapaknya perempuan. Kalau bapaknya perempuan tidak ada, maka kita cari yang kedua. Siapa yang kedua? Adalah bapaknya perempuan, berarti nenek. Kalau itu tidak ada, kita cari yang ketiga. Siapa itu? Adalah buyut. Ya, tapi jarang terjadi. Kalau begitu kita cari yang keempat. Siapa yang keempat? Adalah saudara laki-laki seayah dan seibu, dan saudara seayah. Yang dimaksud dengan saudara seayah, kebetulan ayahnya dua istrinya, dengan istri pertamanya semua anaknya perempuan, sedangkan istri keduanya ada anaknya laki-laki yang balik berakal sehat, itulah berhak sebagai wali. Tentu kita cari sampai urutan ke-21, anak paman kakek seayah. Kalau itu tidak didapatkan, barulah terjadi wali hakim. Siapa itu wali hakim? Kepala KUA yang diunjuk oleh sebagai wali hakim oleh pengadilan agama sebagai wali hakim adalah kepala KUA yang mewilayahi KUA kecamatan masing-masing. Sedangkan terjadinya wali hakim ada dua hal.
Yang pertama, tadi sudah jelas 1 sampai urutan ke-21 tidak didapatkan. Yang kedua, biasa terjadi ada walinya, ada bapaknya sampai ke-21, tapi kadang terjadi oleh hakim. Kenapa? Karena walinya enggam atau tidak mau. Terpaksa seorang anak yang mau menikah pergi di pengadilan agama melapor bahwa kami mau menikah tetapi ayah kami tidak mau jadi wali saya. Bagaimana jalan keluarnya, Pak? Terpaksa pengadilan agama memanggil orang tuanya ke kantor pengadilan agama. Apa penyebabnya sehingga ayah kau tidak mau mewalikan anakmu? Disitulah disidang oleh orang tuanya. Setelah disidang dan diterima alasannya, maka apabila orang tuanya tetap tidak mau, maka jatuhlah oleh hakim. Itu orang tua berarti dicabut haknya terhadap anaknya, terhadap perwalian itu. Maka terjadilah wali hakim. Yang berhak wali adalah kepala KUA. Ya, itulah barangkali sekedar penjelasan tentang kami tentang seluk-beluk tentang sahnya nikah menurut agama dan sahnya nikah menurut hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.